Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai menyusun paragraf dengan mengembangkan berbagai jenis paragraf pada bidang keilmuan. Anggota dari kelompok 6 yang pertama Cornelius Alfredo Sembiring, Anandra Salva Salsabil, Muhaldion Ariwijaya, Muhasyifa Arya Sandra, dan Zidan Nabil Ardi. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama pendahuluan, yang kedua pengertian dan ciri paragraf, yang ketiga kalimat topik dan kalimat penjelas, yang keempat topik pembicaraan dan ide pembingkai, kemudian jenis-jenis paragraf, syarat-syarat penyusunan, dan yang terakhir penutup serta kesimpulan. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Cornelius. Baik, terima kasih kepada moderator. Bagian yang pertama adalah pendahuluan. Sebagai mahasiswa, kita tentunya harus tahu bagaimana membuat dan menulis suatu karya tulis atau karya ilmiah yang baik dan tepat. Paragraf tentunya menjadi hal yang sangat penting dalam membuat suatu karya tulis atau karya ilmiah. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dan keterampilan dalam membuat suatu paragraf yang baik dan benar. Tentu dalam membuat paragraf yang benar, pasti akan merasa kesulitan, terutama bagi kaum awam. Alangkah lebih baik bila paragraf mengandung kalimat utama dan kalimat penjelas, di mana di dalam paragraf tersebut harus memiliki satu ide pokok atau gagasan utama. Paragraf juga harus memiliki sifat kalimat-kalimat yang saling berkoherensi dan berkoherensi. Nah, berkoherensi artinya memiliki kesatuan, yang dimana sebuah paragraf harus memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Sedangkan berkoherensi artinya memiliki kepaduan, di mana sebuah paragraf memiliki repetisi atau pengulangan kata kunci, kata ganti, dan kata transisi. Baik, lanjut ke bagian kedua, pengertian dan ciri paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Diambil dalam Rohmadi dan Masika tahun 2010, halaman 23. Jadi menurutnya adalah sebuah paragraf selalu memiliki ide pokok yang merupakan inti dari informasi yang diungkapkan dalam paragraf. Dari pendapat ahli tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya mereka mempunyai pandangan yang sama mengenai paragraf, bahwa paragraf selalu mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang digunakan untuk membangun kesatuan kalimat dalam suatu paragraf. Selanjutnya adalah ciri-ciri paragraf, antara lain sebagai berikut. Di sini ada 4 ciri. Yang pertama adalah kalimat pertama bertakuk ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa, dan 8 ketukan untuk jenis karangan ilmiah formal. Yang kedua, paragraf mempunyai pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga adalah setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengungkap. Yang terakhir adalah paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Diambil dari Wijono HS tahun 2007, halaman 174. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Sapa. Baik, terima kasih Cornel. Selanjutnya adalah kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat topik atau kalimat pokok. Kalimat topik adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok suatu paragraf. Selanjutnya adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang mengandung gagasan penjelas.
Selanjutnya adalah contoh kalimat topik dan kalimat penjelas. Hujan yang melanda Jakarta dan sekitarnya dalam banjir 3 hari terakhir ini membuat para warga panik. Banjir terjadi di mana-mana, di perumahan, di pusat-pusat perekonomian, dan di daerah pemerintahan. Air mengepung dari segala penjuru. Tidak lumpuh benar, tapi sebagian aktivitas terhambat. Tak usahlah diceritakan lagi ribuan orang yang menderita akibat rumahnya terendam air. Paragraf tersebut bercerita tentang tingginya hujan yang pada akhirnya menyebabkan banjir. Hal tersebut terdapat pada kalimat pertama dalam paragraf yang menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat utama. Sedangkan kalimat selanjutnya hingga akhir merupakan kalimat penjelas karena hanya memperjelas kalimat sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldion. Baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik pembicaraan pada paragraf. Di dalam setiap kalimat pokok ada bagian yang dibicarakan yang disebut pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Terdapat beberapa kriteria untuk sebuah topik yang dikatakan baik. Di antaranya adalah topik tersebut harus mencakup keseluruhan isi tulisan, yakni mampu menjawab pertanyaan akan masalah apa yang hendak ditulis. Ciri utama dari topik adalah cakupannya atas suatu permasalahan masih bersifat umum dan tidak diuraikan secara lebih mendetail. Ide pembingkai. Di dalam setiap kalimat pokok ada bagian yang dibicarakan yang disebut topik pembicaraan dan ada sebuah gagasan atau ide mengenai topik pembicaraan itu yang biasa disebut gagasan atau ide pembingkai. Ide pembingkai adalah gagasan pengontrol mengenai topik tersebut. Ide pembingkai akan mengontrol pengembangan paragraf dengan harapan tidak terdapat kalimat penjelas yang keluar dari topik. Ide pembingkai dapat menentukan kalimat atau kalimat-kalimat penjelas yang merupakan penjabaran dari kalimat pokok. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mulya Syafra. Terima kasih. Kemudian jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf itu yang pertama ada berdasarkan tujuannya, yang kedua berdasarkan letak kalimat utama. Jenis paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Ada paragraf narasi. Paragraf jenis ini menuliskan suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Misalnya, aku ingin menulis cerita aku mendapatkan beasiswa exchange ke Inggris. Nah, aku dapat bercerita dari awal ketika aku menjadi mahasiswa baru, lalu persiapanku untuk mengikuti program beasiswa ini, hingga bagaimana aku mendapat exchange tersebut. Yang kedua, ada paragraf eksposisi. Jenis paragraf ini akan memberikan informasi sedetail mungkin kepada pembaca. Tujuan dari paragraf ini adalah memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan menerangkan suatu topik kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. Kemudian yang keempat, paragraf persuasi. Pernah nggak sih kalian lihat promosi produk, misalnya skincare yang dilengkapi foto hasil setelah pemakaian serta review yang menarik? Tentu kita akan tergiur untuk membelinya. Nah, itulah paragraf persuasi. Tujuannya untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penulis. Tapi di paragraf persuasi ini, penulis harus mampu membuat si pembaca percaya dan yakin. Next.
Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, terus diikuti oleh kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif ini kebalikan dari paragraf deduktif. Kalau induktif ini kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kemudian paragraf campuran. Paragraf ini merupakan campuran dari paragraf deduktif dan induktif, dan kalimat utama terletak di awal paragraf dan akhir paragraf. Kemudian dilanjutkan oleh Zidan. Baik, untuk syarat-syarat penyusunan paragraf ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama kesatuan paragraf, yang kedua kepaduan paragraf, dan yang ketiga kelengkapan paragraf. Untuk yang pertama, kesatuan paragraf ini sendiri dapat dikatakan mempunyai kesatuan jika seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan satu ide pokok dan tidak menyimpang dari masalah yang sedang dibicarakan atau memiliki lebih dari 2 ide pokok. Untuk menghindari hal itu, sebelum menulis dianjurkan untuk membuat sebuah kerangka paragraf. Yang kedua, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf ini sendiri adalah sebuah paragraf yang padu dapat dicapai jika jalinan kalimat-kalimatnya terangkai secara baik. Sebab suatu paragraf bukanlah sekumpulan kalimat yang berdiri sendiri terlepas dari gagasan pokoknya. Penyusunan sebuah paragraf harus dibangun melalui kalimat-kalimat yang logis, bersistem, teratur, dan saling berkaitan agar pembaca dapat memahami jalan pikiran penulis. Nah, paragraf yang padu dan baik harus ada sarana pengait kalimat paragraf yang ditulisnya, meliputi yang pertama yaitu penggantian. Penggantian merupakan sarana pengait kalimat dalam paragraf yang berupa penyulihan atau penggantian unsur-unsur tertentu dengan menggunakan kata ganti, seperti dia, mereka, ia, kalian. Kata penunjuk seperti ini, itu, tersebut, di atas, di bawah, atau kata lain yang mempunyai ciri yang tersirat pada kalimat sebelumnya. Dan yang kedua, pengulangan. Pengulangan merupakan sarana pengait kalimat yang dalam paragraf yang dilakukan dengan cara mengulang bagian kalimat sebelumnya. Pengulangan dapat berupa kata, kelompok kata, atau bagian-bagian tertentu dari kalimat topik sebagai atau kuncinya. Istilah lain pengulangan adalah repetisi. Dan yang ketiga ada penghubung antar kalimat. Penghubung antar kalimat merupakan ungkapan pengait antar kalimat melalui penggunaan kata transisi. Hubungan antar kalimat yang satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik. Kata atau frase transisi yang dapat dipakai dalam karangan ilmiah sekaligus sebagai penanda hubungan dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, hubungan yang menandakan tambahan. Dan yang kedua, hubungan yang menyatakan perbandingan. Yang ketiga, hubungan yang menyatakan pertentangan. Yang keempat, hubungan yang menyatakan akibat atau hasil. Yang kelima, hubungan yang menyatakan tujuan. Yang keenam, hubungan yang menyatakan singkatan. Yang terakhir, hubungan yang menyatakan tempat. Dan yang terakhir, kelengkapan paragraf. Kelengkapan paragraf ialah paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya terdiri atas satu kalimat topik saja dikatakan paragraf yang belum lengkap. Demikian juga yang dikembangkan dikatakan paragraf yang tidak lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muasyifah. Untuk bagian yang terakhir yaitu penutup dan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah paragraf merupakan satuan bahasa yang terdiri atas 2 buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan padu. Paragraf yang efektif harus memenuhi 3 syarat, yaitu kesatuan, kepaduan, dan pengembangan paragraf. Disebut satu kesatuan yang utuh dan padu karena di dalam satu kepaduan bentuk atau koherensi dan satu kepaduan makna atau kohesi. Kemudian, pengembangan paragraf ialah pemberian keterangan-keterangan tambahan dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas terhadap ide pokok yang ada pada kalimat pokok. Demikian presentasi dari kami kelompok 6, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.